Empati. Empati adalah bisa merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Kata-kata itu saya dapat waktu saya sekolah di SMK ya. Jadi Pak Guru waktu itu menyampaikan empati adalah ini gitu ya. Terus dia setiap kali masuk ruangan untuk ngajar, pelajarannya waktu itu kewirausahaan kalau tidak salah. Nah, setiap dia masuk kelas sambil jalan dia langsung bertanya, empati apa mas? Empati apa mas? Empati apa mas? Gitu ya. Saat itu teman-teman saya menganggap itu sebuah lelucon atau menjadikan itu sebuah guyonan itu, dengan gayanya yang empati apa mas? Empati apa mas? Itu terbawa menjadi sebuah guyonan. Tapi sekarang menurut saya itu adalah ilmu yang sangat bagus. Empati tadi itu kalau di bahasa Indonesia kan tenggang rasa, kalau di bahasa Jawa itu tepo seliro ya, jadi di Jawa pun dari dulu sudah ada itu. Terus pemakaiannya di masyarakat seperti apa, itu sangat-sangat terpakai kalau menurut saya, khususnya dalam hal misalnya rembugan musyawarah, terus membahas yang lagi-lagi adalah kebijakan yang nantinya akan diaplikasikan ke masyarakat umum. Itu empati sangat diperlukan. Contoh begini, misal mau ada satu agenda gitu kan di dusun itu, terus berembuk nih para RT RW atau tokoh-tokoh masyarakat lah. Terus di situ ada aktivitas untuk mengumpulkan dana kolektif gitu ya. Nah, misal ada satu yang ngomong, ya sudah ini nanti patungan 10.000 untuk acara ini ya. 10.000 kan duit yang kecil, jadi mesti gampang lah untuk ngumpul gitu ya. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak berempati, orang yang tidak bisa memikirkan dan merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita membuat satu keputusan itu yang berhubungan dengan orang lain ya, itu kita harus bisa memikirkan kira-kira orang itu dengan kebijakan ini seperti apa, yang dirasakan dia seperti apa. Merasakan kan berarti pakai hati, memikirkan pakai logika gitu ya. Balik lagi yang tadi, misal 10.000, bisa jadi untuk orang yang menyampaikan uang 10.000 itu nilainya kecil, dengan dia penghasilan misalnya 5 juta sebulan gitu kan. 10.000 itu akan kecil sekali. Tetapi untuk orang yang tidak berpenghasilan tetap, serabutan, kadang dapat kerjaan kadang enggak, kadang dapat duit kadang enggak, nilai 10.000 itu sangat berharga. Jadi di sini kita harus bisa memikirkan dan merasakan tadi. Misal contohnya kita lihat lingkungan sekitar, orang ini kok kalau belanja dia cuman mentok habis 20.000, 30.000 misalnya kan. Apakah ini memang penghasilannya cuman sedikit? Nah, itu kan kita bernalar, berpikir kan, masuk ke pikirannya orang tersebut. Atau memang orangnya ini berhemat atau pelit gitu. Kan banyak pertimbangan gitu. Kalau ternyata memang kok kesehariannya seperti itu, terus dilihat dari luarnya sepertinya memang ini memang kayaknya tidak mampu nih, dia hanya mampu belanja 20.000 atau 30.000 untuk satu hari. Kalau kepake 10.000 itu kan kalau nominal 10.000 berarti kan itu nominal yang cukup besar gitu. Belum lagi kita nggak tahu kebutuhan orang itu seperti apa. Ini contoh saja ya. Bisa jadi nanti 50.000 atau 100.000 gitu kan, dianggap kecil oleh satu orang, tetapi untuk orang lain itu bisa jadi nilai yang sangat besar. Nah, disinilah empati harus dimunculkan gitu. Terus bisa juga
orang itu tidak sensitif, tidak peka. Dalam hal ini mungkin rata-rata kalau kita di musyawarah, di rembugan itu yang dikeluarkan itu adalah isi kepalanya sendiri. Jadi dia tidak memikirkan orang lain. Dia tidak mencoba memposisikan, misalnya yang rembugan itu tokoh-tokoh masyarakat itu kan memang seharusnya harus bisa mewakili masyarakat. Mewakili dalam hal ini ya dengan empati tadi. Jadi tahu masyarakat, warganya itu kira-kira nih saya ngomong gini, ngambil keputusan ini itu merasa berat enggak, merasa dibebani enggak gitu kan. Beda ceritanya kalau memang sifatnya orangnya pelit, sifatnya orangnya memang tidak suka, tidak senang, itu berbeda, lain cerita. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan hati, dengan pemikiran itu sebaiknya menjadi pertimbangan. Jadi satu itu kurang peka, jadi kurang bisa memahami orang lain. Kalau kita ngomong itu ya sesuai dengan pikiran kita aja sendiri, perasaan kita sendiri aja itu. Nah itu yang kurang peka. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut belum pernah ada di posisi paling rendah, misalnya di strata masyarakat gitu ya. Mungkin selama kecil terus dia dewasa terus sudah tua gitu, tidak pernah yang namanya merasakan hidup miskin, hidup tidak punya uang. Itu kan berarti kemungkinan dia tidak rasa empatinya juga mungkin akan kurang. Tetapi orang yang dia fluktuatif, misal saat ini orang itu kaya gitu kan, tetapi ternyata dia berangkatnya dari orang yang miskin atau hidup di keluarga miskin, terus dia menjadi kaya. Nah ini seharusnya dia bisa memiliki rasa empati dengan posisinya dia yang sekarang yang kaya, tapi saya juga pernah merasakan tidak punya gitu. Dalam mengambil keputusan nanti itu harusnya bisa berempati kepada masyarakat yang masih di bawah. Intinya sih mengingatkan saja bahwa kita hidup di sosial, hidup di masyarakat itu kan tidak sendiri. Jadi dalam hal mengemukakan pendapat, mengambil keputusan itu juga harus mempertimbangkan orang lain. Mungkin sekeliling kita ini sudah mampu semua, tapi di jangkauan yang lebih luas bisa jadi yang tidak mampu. Atau sebaliknya, kita biasanya kan hanya bisa melihat malah orang yang jauh kan, melihat orang yang jauh itu kasihan, tapi ternyata aslinya dia tidak perlu dikasihani, misalnya hartanya banyak, ininya banyak, memang gaya hidupnya seperti itu kan bisa jadi. Nah dengan empati tadi kita coba membuka hati, membuka pikiran. Hati itu untuk merasakan, pikiran untuk menganalisa, melogikakan tadi itu. Ini kenapa kok dia hidupnya seperti ini, kemampuannya seperti ini tuh kenapa gitu. Nah itu pakai pemikiran tadi. Empati, tepos liro ya. Jadi memang dari dulu pun sudah ada. Cuman memang pendidikan seperti itu kan hanya di tingkat SD. Saya aja yang saya tadi cerita di STM dapat kata-kata itu saja malah menjadi guyonan gitu loh. Jadi memang penyerapan mengerti makna dari empati itu memang mungkin saat sudah dewasa. Nah, jadi di sini saya menyampaikan ini semoga bisa menjadi pengingat. Kalaupun belum tahu bisa menjadi lebih tahu apa yang namanya empati, apa yang namanya tepos liro, apa yang namanya tenggang rasa. Itu harus bisa diterapkan, diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Gitu. Insya Allah dengan kita mempunyai rasa empati, tenggang rasa itu akan berjalan dengan enak. Gitu. Hubungan kita dengan tetangga juga enak, dengan masyarakat juga enak. Terus salah satu saya mau nambahin yang namanya empati, tapi ini juga berhubungan dengan ketidaktahuan. Jadi rumah saya ini secara tidak sengaja itu toa musola itu mengarah ke rumah saya. Ya, terus volumenya itu kalau di posisi jam 12 itu kencang sekali di telinga. Jadi sangat kencang dan sangat mengganggu. Di sini satu,
orang tidak tahu prinsip kerja TOA. Ya. TOA itu kan sebenarnya membuang suara jarak jauh, bukan untuk mendengarkan suara yang kencang di jarak dekat. Kalau yang suara kencang jarak dekat ya pakai sound system salon-salon biasa itu. Tapi TOA ini memang konsepnya kan untuk membuang suara jarak jauh supaya orang yang jaraknya jauh itu bisa mendengar gitu. Nah, sementara di sini kalau misalnya pujian atau adzan itu kan dari dalam ruangan suaranya pelan, akhirnya kan dikencengin biar terdengar. Nah itu kan kurang tepat itu. Di dalamnya terdengar pelan, tapi di luarnya di rumah saya ini kenceng sekali. Nah ini kan salah satu bentuk kurang ada rasa empati. Jadi belum bisa memikirkan kan, oh ini kira-kira TOA ini suaranya kekencengan nggak ya? Kalau di saya nggak kedengeran, misalnya lagi adzan lagi ini, kalau di orang lain kekencengan nggak ya, mengganggu nggak ya? Nah itu kan sebenarnya mengganggu. Cuman nanti mungkin akan ada yang menjawab, itu kan ini puji-pujian agama ini segala macam gitu. Iya benar gitu. Cuman nanti diperdalam lagi ilmunya tentang agama, tentang toleransi ini pun Nabi Muhammad sudah banyak mencontohkan. Jadi ada satu riwayat atau hadis gitu ya. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, gitu kan, terus ada orang yang datang sholat, itu kita harus memelankan suaranya supaya tidak mengganggu. Membaca Al-Quran, ya kan? Membaca Al-Quran itu suruh berhenti atau suruh memelankan suaranya supaya tidak mengganggu orang sholat. Poinnya adalah toleransi sebenarnya. Jadi bukan masalah Al-Quran atau sholatnya, tapi toleransinya tadi. Terus satu lagi, kalau dulu pas waktu Ramadan, tapi masih sudah beberapa tahun yang lalu, itu kan setiap subuh membaca Al-Quran gitu ya. Kalau masih di musola sini itu waduh suaranya kencang sekali dan malah mengganggu. Tetapi akhir-akhir ini baca Qurannya di masjid, dan itu suaranya di rumah saya itu lembut, enak, dan itu malah apa ya namanya, malah merdu gitu, tidak mengganggu tapi malah benar-benar enak. Ini kan dikaitkan dengan yang hadis Nabi tadi, bahwa orang yang sedang ada orang sholat terus kita membaca Al-Quran, itu kan nyambung juga gitu. Jadi jangan sampai kita mencoba beribadah, mencoba membuat kebaikan pahala, tapi di satu sisi merugikan orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Itu kan kontras sekali gitu. Ibadah kan memang urusan kita sama yang di atas saja, tidak perlu orang lain tahu atau orang lain menilai gitu. Nah, ini nanti coba diresapi lagi, dipikirkan lagi. Banyak sekali sebenarnya yang berkaitan dengan masalah empati ini. Coba dibuka pikirannya, mencoba mendengar sesuatu hal yang baru, ditelaah, dipelajari, terus diputuskan. Ikuti kata hati, karena kita hidup di sosial ya, empati ini akan sangat-sangat berguna. Terima kasih.